Nah, pemirsa, ada fakta baru nih terkait pagar laut ini. Karena yang terungkap dari pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, ini adanya warga yang merasa namanya dicatut terkait dengan surat kepemilikan tanah. Diduga hal itu dilakukan oknum di pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemirsa, salah seorang warga desa Kohot bernama Nasarudin mengaku tidak pernah memiliki tanah di laut seluas 14.978 meter persegi yang disertai dengan surat kepemilikan di Laut Pantai Utara. Menurut Nasarudin, para terduga oknum mafia tanah melakukan pembuatan surat hak guna bangunan lahan di bibir pantai dengan mencatut nama warga setempat yang berpura-pura mengumpulkan fotokopi identitas untuk tujuan tertentu. Luas tanah yang dibuatkan surat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan penerbitan 13 Desember 2023 lalu disebut bahwa Nasarudin memiliki lahan seluas 14.978 meter persegi yang berada di patok laut dengan mengatasnamakan ahli waris. Padahal warga tersebut masih hidup. Dirinya merasa keberatan dengan adanya penerbitan surat tanah ini. Padahal pihak desa Kohot tidak menemui dirinya, namun mereka meminjam identitas dirinya melalui anaknya tanpa alasan yang jelas. Terus saya kalau tahu, ya. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Luasnya tunjukin. Luasnya 4978 M2 Meter persegi. Pemirsa, terkait pencatutan nama warga yang digunakan untuk pembuatan HGB, kita akan langsung membahasnya bersama dengan tim advokasi warga Bapak Henry Kusuma. Selamat siang, Pak Hendri. Ya, siang Mbak. Iya, dengan Eva dan Jessica di studio. Pak Hendri, jadi hingga siang hari ini sudah berapa laporan dugaan pencatutan nama warga yang dilaporkan ke tim advokasi? Ya, terima kasih Mbak. Sebelum menjawab itu, saya izin untuk meluruskan berita-berita yang pernah ada dan saat ini sedang berjalan ya berita-beritanya. Nah, yang pertama itu yang harus kita luruskan adalah bahwa pagar laut ini bukanlah pagar misterius, ya. Itu yang harus kita pegang kuat ya. Jadi pagar laut ini adalah pagar yang memang diduga kuat direncanakan untuk menjadi tanah reklamasi. Ya, jadi ada yang memiliki proyek ini, gitu ya. Nah, apa dasarnya saya mengatakan demikian? Itu ada dasar hukumnya. Mereka sudah memiliki payung hukum. Payung hukumnya itu adalah Perda nomor 9 tahun 2020. Itu ada di pasal 1 poin 29 serta pasal 8 ayat 4 poin A dan B. Ya. Jadi ini ada pemiliknya, ini ada pengusul, ada semuanya ada. Jadi tidak ada yang misterius. Ya, ini yang harus kita luruskan sama-sama. Nah, Perda ini disahkan tahun 2022. Disahkan 2022. Kita tahu sendiri bahwa 2022 ini adalah masa periode Ahmad Zaki Iskandar saat itu, gitu ya. Dan sebagai sekretaris daerah adalah Maisal Rashid, bupati terpilih saat ini. Nah, itu semuanya ada ya, ada pelakunya, ada pemiliknya, ada payung hukumnya. Nah, kenapa yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini terbongkar, mengapa tidak ada yang mengklaim? Karena memang Perda ini cacat. Nah, gitu ya, karena Perda ini cacat, untuk reklamasi tidak cukup hanya dengan Perda. Nah, ini harus ada Kepres yang lebih tinggi. Karena apa? Karena reklamasi ini adalah pengurugan laut, gitu ya. Jadi sehingga ada perluasan wilayah negara. Jadi nggak bisa hanya Perda, gitu. Makanya ini tidak ada yang mengaku dan mengklaim dan seolah-olah semuanya lepas tangan, gitu. Dan ini harus ditindak tegas, gitu ya. Nah, terkait dengan yang tadi ditanyakan oleh Mbak Eva ya, jadi modusnya adalah seperti tadi, ini adalah reklamasi yang ilegal, ya. Bagaimana caranya? Reklamasinya ini hadir dulu,
Nah, yaitu dengan cara mencatut nama-nama, karena nggak mungkin di desa Kohon itu tercatat ada 650 hektar yang rencananya akan direklamasi. Ya, itu tidak mungkin satu orang atau dua orang, bahkan harus dipecah. Nah, pecah ini harus ada berapa orang. Nah, mulailah di situ menggunakan figur-figur. Figur-figurnya ada dari aparat desa, dari keluarga aparat desa, bahkan kalau tidak cukup ya mereka mengambil mencatut warga-warga yang tidak mengerti. Seperti itu Mbak Eva, sebentar. Laporannya sampai saat ini sudah ada berapa, Pak? Oh, jumlahnya ya. Yang tercatat, yang ikut bersama advokasi kami itu memang hanya satu, tapi kebanyakan itu dari keluarga aparat desa, karena mereka nggak mau resiko kan. Ini berbahaya, mereka tahu, mereka paham bahwa ini berbahaya, beresiko tinggi jika ada yang bersuara di antara mereka. Tapi data yang kami peroleh itu ada 200 bidang yang menggunakan nama warga, nama pribadi warga. Terakhir yang kami cek itu di bulan September 2024. Seperti itu, Mbak. Baik. Dan yang melapor ke tim advokasi warga adalah atas nama Nazarudin ya, Pak Henry. Kemudian bukti Betul. apa lagi yang dimiliki oleh tim advokasi warga? Selain tadi keterangan dari Pak Nazarudin. Ya, untuk terkait dengan pencatutan nama ya, pencatutan nama itu semuanya ada di Sentuh Bumi, itu terbuka, semuanya bisa mengakses ya. Itu ada semua. Kebetulan salah satunya adalah warga kami gitu ya. Nah, selain itu yang paling penting adalah bukti yang paling nyata adalah Perda 9 2020, Mbak. Ini adalah bukti nyata bahwa hal itu memang dijalankan gitu ya. Dan jika sudah membaca Perda ini, aduh saya sangat ngenes gitu ya, kalau bahasa Kohod itu ngenes sekali. Ini sangat menyedihkan isinya, sangat merugikan rakyat, sangat merugikan warga Kabupaten Tangerang. Ini harus ditindak, harus segera diusut gitu ya. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak Henry. Jadi untuk Pak Nazarudin ini sempat diminta KTP-nya, kemudian dia tidak tahu itu peruntukannya untuk apa, dan ternyata itu untuk surat tanah tersebut, atau seperti apa Pak Henry? Ya, jadi Pak Nazarudin itu punya anak, umurnya baru 20 tahun. Oke. Nah, anaknya itu yang diminta KTP. Kalau Pak Nazarudinnya diminta KTP mungkin dia akan menolak. Tapi ini anaknya. Jadi gitu loh, Mbak. Duduk perkaranya begitu kalau untuk Nazarudin ya. Nazarudin punya anak namanya Nasrullah. Itu terlihat kan Nasrullah tuh. Itu adalah anaknya. Nah, itulah yang dipinjam oleh oknum pihak kepala desa lah dan kroni-kroninya. Itu dipinjam karena si anaknya ini tidak berdaya, umur baru 20 gitu kan, bisa dikecoh dan sebagainya. Nah, dipinjamlah KTP-nya, dibuatlah surat keterangan waris. Nah, padahal ayahnya Nazarudin ini yang ada di televisi ini masih hidup, ini saksinya, ini orangnya masih hidup, tapi kenapa dibuatkan surat keterangan waris? Kan itu sudah pidananya pemalsuan surat begitu ya. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, tambahan, jadi Ya. Nazarudin ini tidak memiliki harta apapun. Nazarudin ini ayahnya ya. Nah, anaknya dianggap memiliki tanah seluas 1,4 hektar tadi. Ya, Seperti itu. disebut memiliki tanah, kemudian nama Nazarudin dicatut ya, diduga dicatut memiliki tanah 14.000 meter persegi. Betul. Kalau dari penelusuran tim advokasi, Pak Henry, siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan pencatutan nama untuk sertifikat? Ya, kita nggak bisa hanya mencari masalah pencatutan. Itu hanya ujung ya, itu hanya ekor saja. Tapi kita harus dari hulu. Nah, hulunya ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan, perdanya ini. Jadi kalau kami menilai bahwa ada 3 pelaku utama ya di polemik pagar laut ini secara keseluruhan.
Tiga pelaku utama. Yang pertama adalah pengusul atau pemesan perda ini. Siapa yang memesan? Pasti pihak swasta. Kita belum sebutkan di sini. Ini adalah pengusul. Siapa yang pemesan perda ini? Yang kedua adalah pembuat perda, yang mengesahkan, yang menandatangani, gitu ya. Yang terakhir pelaksana, ya. Pelaksana ini adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari perda itu. Nah, yang tadi Mbak Eva tanya adalah pihak ketiga, ya, pihak yang nomor 3, ya, pihak pelaksana. Inilah yang orang-orang, pihak-pihak yang mendapatkan benefit dari perda tadi. Nah, dengan demikian, jadi kita harus dari atas dulu, pengusulnya siapa, pembuat siapa, dan pelaksana. Nah, pelaksana ini ada beberapa pihak, ya. Pihaknya itu satu adalah di lapangan ini fakta nyata, bisa kita telusuri, bisa ditanyakan ke seluruh warga lah. Jadi di sana ada kita sebutnya Panglima Calo, ya, ada Panglima Calo. Calo itu ada panglimanya tertinggi. Setiap kali itu disebutkan nama itu semua pada takut, gitu ya. Nah, yang kedua ini ada tim di lapangan yang ngukur, yang apa dan sebagainya. Itu anak buahnya si Panglima Calo itu, gitu ya. Nah, kemudian yang ada eksekutor lainnya adalah tim dari aparat desa. Nah, itulah yang mendapatkan benefit dari perda ini, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau jernih dalam menangkap persoalan ini adalah sumber masalahnya adalah di Perda 9 tahun 2020 tentang perubahan Perda nomor 13 tahun 2011, gitu ya. Jadi di Perda ini tentang tata ruang. Maaf. Jadi Perda ini membuat masif, gitu ya, dibikin masif, adanya reklamasi, adanya apa segala macam. Bisa dicek silahkan jika ada waktu, silahkan dicek, semuanya terbaca di situ. Itu sangat merugikan warga masyarakat. Seperti itu, Mbak. Pak Henry, panglimanya dugaan ini siapa, Pak? Ya, pada prinsipnya kami sudah melaporkan ke Barreskrim Polri, ya. Yang pasti sudah kami laporkan dan kami meyakini bahwa Barreskrim Polri, saya yakinlah profesional akan mengusut tuntas. Saya yakin sekali, gitu ya. Banyak yang kami laporkan, gitu ya, dari 3 kelompok tadi, ya, dari pengusul, ada pembuat, ada pelaksana, bahkan di satu orang atau beberapa orang ini terlibat dalam pengusul dan pelaksana. Nah, itu yang paling mengerikan menurut kami, gitu ya. Baik, jadi kasus sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri, ya. Kita nantikan bagaimana langkah penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih tim advokasi warga Henry Kusuma sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dan pemirsa, terkait dengan pembongkaran pagar laut ini juga masih banyak dibahas, terutama di X nih. Kita lihat ya pemirsa, dari pertama ada komentar dari @rikos, kok bisa ya Kades kayak gitu? Itu mungkin waktu dia kabur-kabur ya, pas mau dimintai keterangan dia bilang, enggak, nanti dulu. Iya, baik. Berikutnya kita akan simak lagi, ada dari @larasci. Pembongkaran pagar laut ini harusnya dari dulu udah banyak masalah banget. Dan selanjutnya dari Fafafa, heran deh, kenapa baru sekarang diungkap? Ya, jadi banyak netizen juga yang mempertanyakan kenapa baru sekarang, karena kan dugaannya sudah bertahun-tahun lalu. Dan juga tadi ada yang mengkritik ya soal dugaan Kades. Nah, mungkin menurut Jessica adalah karena kabur saat diwawancara begitu ya. Mereka kayak malah bertanya-tanya, kok malah kabur sih? Jangan-jangan Kadesnya nih itu yang banyak beredar di media sosial. Tapi nanti kita akan tunggu ya pemirsa. Tentu kita nantikan bagaimana proses pengusutan secara tuntas ya dalam kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.